Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di acara ini, yaitu acara diseminasi budaya positif di sekolah. Dan hal ini adalah salah satu rangkaian tugas PDP calon guru penggerak angkatan 9 di SDN Project 1. Baik Bapak dan Ibu, marilah kita mengenal kembali tujuan pendidikan yang disampaikan oleh pihak Dewantara. Menurut pihak Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, tugas pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hubungan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Bapak dan Ibu masih ingat tidak konsep tentang tabula rasa, bahwasannya John Locke itu pernah mengatakan, jadi anak-anak itu seperti plat atau seperti kertas kosong yang tidak mempunyai apa-apa. Tetapi menurut pihak Dewantara bahwasannya anak-anak itu seperti kertas kuram, yang mana sebagai pendidik kita mempunyai kewajiban untuk menebalkan atau mewarnai atau melukis yang sudah ada, bahwasannya anak-anak itu mempunyai kodratnya sendiri, mempunyai zamannya sendiri. Jadi sebagai pendidik di sini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Jadi, filosofi pihak Dewantara berbeda dengan filosofi yang sudah dikatakan oleh John Locke, yang mana John Locke adalah sebagai ilmuwan pembelajar. Seperti itu. Dan tentunya, Bapak dan Ibu, di sini saya akan mengenalkan konsep utama budaya positif, yang mana konsep utama budaya positif ini yang perlu kita terapkan di sekolah kita. Di antaranya perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar, kita bisa bercermin kepada diri sendiri. Apakah paradigma belajar kita di sekolah? Seperti apakah paradigma kita belajar di kelas? Seperti itu Bapak dan Ibu. Di sini ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah konsep daripada budaya positif yang akan diterapkan di sekolah kita. Selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini ada perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif sekolah dapat menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan sekolah yang aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir dan bertindak dalam mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada praktek bagaimana kalau kita mempunyai berlian di tangan kita dan di samping kita, samping kanan, samping kiri, ya kan? Ada yang ingin merayu, ada yang ingin istilahnya memiliki berlian yang ada pada tangan kita.
tangan Anda akan melakukan kegiatan. Ya, cobalah buka tangan Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda sekeras mungkin. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena Anda begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar dapat bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah kegiatan ini. Seperti apa coba? Apakah Anda mau membukanya? Atau memang Anda istilahnya terbujuk rayuan oleh teman Anda untuk membuka kepalan tangan tersebut? Cobalah buka di atas dengan teman kerja Anda secara bergantian. Masing-masing akan memiliki waktu 1 menit saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Ya, kira-kira mengapa Anda tidak membuka kepalan tangan Anda? Kira-kira apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda dengan bujukan, godaan, dan paksaan teman Anda? Kalau tidak, mengapa juga? Ataukah Anda akan bertahan dan menolak membuka kepalan tangan sampai sekuat tenaga Anda? Mengapa juga? Semuanya itu jawabannya ada pada diri Anda. Mau membuka kepalan tangan Anda dengan bujuk rayu teman Anda, atau memang betul-betul menyimpan sesuatu yang sekuat tenaga untuk menutupnya, walaupun diberi imbalan uang, walaupun bujuk rayu yang sangat luar biasa. Itu kira-kira yang harus kita praktekkan seperti itu. Berikutnya, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol oleh William Glasser, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Seperti itu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah betul ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter? Ilusi bahwa orang dewasa mempunyai kekuatan untuk memaksa. Memaksa seperti apa, Pak Ari? Kira-kira memaksa keinginan kita seperti itu. Ya. Berikutnya adalah disiplin positif. Apa makna dari disiplin positif? Sebentar. Mungkin sedikit boleh. Ibu Dila. Apa makna disiplin positif sedikit aja? Disiplin positif Ya. mungkin lebih ke kegiatan diri sendiri yang dampaknya positif. Boleh. Kalau Ibu Tatu, apa makna disiplin positif? Disiplin positif lebih ke diri kita sendiri, mendisiplinkan seperti datang ke sekolah tepat waktu dan lain-lain. Oke, baik, terima kasih. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin yang berarti berlatih dalam kegiatan belajar mengajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang menjadi potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain, disiplin adalah rasa kepatuhan terhadap aturan atau pengawasan dan pengendalian. Disiplin adalah upaya untuk memberikan suatu objek rasa nilai atau obsesi untuk mentaati aturan. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau nilai
sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Ini adalah disiplin positif. Baik Bapak dan Ibu, di sini ada ice breaking ya. Terheboh tahun 2019. Boleh ini kan? Biar tidak ngantuk ya. Iya Bu. Coba. Yuk kita ikutin ice breaking. Oke, silakan Bapak dan Ibu berdiri. Yuk. Suaranya. Yang di belakang dari dua di depan melihat. Yuk ikutin. Diputar-putar pegang bahu. Diputar-putar. Digoyang-goyang. Yuk semuanya. Oke. Diputar-putar pegang bahu. Tangan diputar-putar dengan lutut, digoyang-goyang, diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar pegang bahu. Ya, tangan diputar-putar pegang bahu. Digoyang-goyang. Putar ke atas, Tangan diputar-putar. pegang bahu. Tangan diputar-putar. Pegang lutut, digoyang-goyang, putar-putar, Diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, putar-putar, putar ke kanan, putar-putar, putar ke kiri. Yuk, yuk ke atas, yuk, yuk tepuk tangannya mana? Terima kasih luar biasa, semoga bikin semangat ya. Baik, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kira-kira seperti itu kebutuhan manusia. Ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kira-kira itu adalah kebutuhan manusia, segala sesuatunya terpenuhi dengan baik. Nah ini dia, 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya yaitu 1, bertahan untuk hidup, survival. Bertahan untuk hidup seperti apa? Hidup yang berkualitas, hidup yang baik, hidup yang menuju kepada qadarullah dan qudratullah, seperti itu kan. Yang kedua, kasih sayang. Kasih sayang. Ya, ini adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, kebebasan, freedom, seperti itu kan. Yang keempat, kesenangan, fine, ya, kesenangan seperti itu. Yang kelima, penguasaan, the powerful, seperti itu. Ini adalah salah satu 5
kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Luar biasa kan Bapak dan Ibu? Ini adalah 5 dasar kebutuhan hidup manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Manusia itu harus makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Berikutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya, penguasaan. Penguasaan seperti apa kira-kira? Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kira-kira seperti itu kebutuhan untuk penguasaan. Kebebasan. Kebebasan seperti apa yang dibutuhkan oleh manusia? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima yaitu kesenangan, bermain, antusiasme, humor, dan tertawa. Kira-kira seperti itu adalah kebutuhan dasar manusia. Next. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Ya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, seperti itu kira-kira. Motivasi ekstrinsik, ya. Jadi motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik, ya. Intrinsik. Kalau X itu di mana? Di dalam apa di luar? Di luar. Kalau in? Di dalam. Di dalam itu sepertinya menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu masuk ke motivasi apa? Intrinsik. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Ada motivasi di dalam, ada motivasi di luar. Kira-kira seperti itu. Hukuman, ya, kita berbicara tentang hukuman karena nanti kesananya ada budaya positif seperti apa, kira-kira, ya. Hukuman tidak terencana tiba-tiba, murid tidak diibaratkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensinya seperti apa? Terencana, disepakati sesuai dengan aturan, murid tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Restitusinya seperti apa? Restitusi itu apa sih? Untuk mewujudkan kepada arah yang lebih baik supaya anak menjadi lebih bertanggung jawab. Seperti apa? Di situ ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, dari tidak terencana tiba-tiba rencana. Murid tidak dilibatkan, ya. Murid tidak nyaman, ya kan? Restitusinya proses menciptakan kondisi yang baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan murid. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kira-kira seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya, sekarang posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada di mana, Bapak dan Ibu? Yang pertama penghukum. Ya, apakah Pak Heri pernah menghukum? Penghukum. Yang kedua teman. Yang ketiga pembuat merasa bersalah. Saya merasa bersalah, kata muridnya. Saya selalu terlambat sekolah, saya selalu mencontek, ya kan? Saya selalu istilahnya tidak tepat waktu dan lain sebagainya. Yang keempat pemantau. Yang kelima itu manajer. Bisa dikatakan sebagai manajer itu kepala sekolah. Gitu. Contoh penerapan posisi kontrol guru. Di manakah contoh penerapan posisi kontrol guru? Kasus di sini siswa datang terlambat, seperti yang diceritakan oleh Marcelo dan Adele, kan?
Adel berapa kali datang terlambat, Marcelo datang terlambat berapa kali kan? Pertama anak merasa dulu, jujur dulu 7 kali 5 kali keterlambatannya. Berdiri di depan kelas sampai jam istirahat, itu penghukum. Siapakah itu penghukum? Ya, berikutnya berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Itu siapa? Pembuat merasa bersalah. Kira-kira seperti itu. Nah, contoh penerapan posisi kontrol guru, ya kan? Kasus siswa datang terlambat, ini sudah, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bapak ibu ya sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai terlambat lagi ya, teman. Terus pemantaunya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, setelah pulang sekolah kamu jangan dulu pulang ya. Kira-kira seperti itu. Nanti bapak dan ibu akan mengerti di mana restitusinya, ya di mana posisi kontrolnya. Ini contoh penerapan posisi kontrol guru. Kasus siswa datang terlambat, manajer seperti apa? Apa yang kamu lakukan ini merupakan suatu kesalahan? Nah, kira-kira guru bertanya kalimat seperti itu. Apakah yang kamu lakukan ini merupakan suatu kesalahan? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini adalah seorang manajer ketika melihat muridnya datang terlambat, ya kan? 5. Posisi kontrol guru, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira seperti apa? Next. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu, kan? Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira apa rencanamu? Itu kata siapa? Ya. Ya, seperti itu. Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Seperti itu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Tadi sudah diceritakan di kelas 6. Mengapa keyakinan kelas sekarang bukan peraturan kelas? Dulu kita mengenal peraturan kelas kan, kesepakatan kelas. Sekarang mengapa keyakinan kelas? Jadi peraturan diganti dengan keyakinan kelas. Nanti pada semester 2 boleh kita membuat keyakinan kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 yang sudah disepakati bersama. Seperti apa kira-kira? Nah, pembentukan keyakinan kelas 1 bersifat abstrak, 2 berupa pernyataan universal menyeluruh, dibuat dalam pernyataan positif, tidak terlalu banyak agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Ya, kelas 1 dengan kelas 6 berbeda keyakinan kelasnya, ya kan? Supaya mudah diterapkan dan dimengerti. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas itu melibatkan siapa saja? Warga sekolah atau kelas. Ada kepala sekolah, ada dewan guru, dan ada murid. Seperti itu. Nah, ini praktek keyakinan kelas tadi sudah kita laksanakan di kelas 6 terkait tentang segitiga restitusi, ya kan? Yang pertama validasi tindakan yang salah, yang kedua yaitu menanyakan keyakinan, dan selanjutnya di situ ada apa namanya? Ya, seperti itu, restitusi, segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi seperti apa Bapak dan Ibu? Satu aja pada kesempatan kali ini Bapak dan Ibu memahami tentang ingin membuat keyakinan kelas. Mari kita perhatikan seperti apa sih segitiga restitusi, ya kan? Nah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi sudah disampaikan di awal. Jadi yang disebut dengan segitiga restitusi itu boleh dikembangkan kembali. Tahapan segitiga restitusi diantaranya, nah seperti ini.
yang telah disampaikan ke anak-anak. Menstabilkan identitas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ada contohnya menanyakan keyakinan kelas. Misalnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, kira-kira seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Menstabilkan identitas ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, menstabilkan identitas yang pertama, berbuat salah itu wajar, ya kan? Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, seperti itu. Ya, validasi tindakan yang salah seperti apa? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, kan, pada anak. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Kamu patut bangga karena setelah melindungi sesuatu yang penting buat kamu, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Seperti itu. Nah, ini menanyakan keyakinan kelas ya. Menanyakan keyakinan kelas, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu ketika anak dihukum? Ya, ketika anak diberi pertanyaan bahwasannya sedang melakukan kesalahan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, Bapak dan Ibu, kira-kira seperti itulah diseminasi budaya positif di sekolah ya, yang pada kesempatan ini telah saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu ya, yang telah menyisihkan waktunya demi terlaksananya acara diseminasi budaya positif di sekolah ini. Saya atas nama calon guru penggerak mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan keyakinan kelas bisa kita wujudkan di kelas masing-masing. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bersama teman kamu Liza. Apakah betul itu? Iya Bu, abisnya kesal sih. Kenapa mesti kesal, Adel? Nizam terus-menerus mencontek pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tugas pun selalu mencontek. Oh, begitu ya. Wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, pasti ibu juga melakukan apa yang kamu lakukan. Iya Bu. Dan apa yang kamu lakukan terhadap Nizam? Saya marah-marah Bu. Saya maki-maki Nizam dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya, Adel? Iyalah Bu, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Nizam hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaan kamu dicontek oleh teman kamu yang bernama Nizam. Ibu sangat menghargai tindakan yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya kamu memukul Nizam. Coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Ya, betul. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh kamu, Adel? Saling menghormati antar teman Bu. Ya, betul sekali. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak sih untuk kamu? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya Bu. Ya, tepat sekali tindakanmu, Adel. Tetap semangat ya. Sekarang kamu, ibu persilakan untuk kembali lagi ke kelas kamu. Ya, terima kasih Bu. Tetap semangat dan jaga kondisi kelas supaya teman-teman kamu di sekolah tetap aman dan nyaman. Ya Adel ya. Terima kasih Adel. Assalamualaikum. Untuk kasus 2, Marcelo Maulana sering datang terlambat, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Silakan duduk Marcel. Assalamualaikum Marcel. Marcel, tadi ibu mendengar laporan dari guru PG bahwasanya kamu sering datang terlambat. Apakah betul itu Marcel? Menurut ingatan kamu sudah berapa kali datang terlambat ke sekolah, Marcel? Banyak sekali ya. Terlambat itu suatu kesalahan, bukan? Baik, Marcel, berbuat kesalahan itu manusiawi ya. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju tidak, Marcel? Marcel, mari kita cari solusi bersama-sama ya. Marcel sering datang terlambat. Pasti punya alasan. Kenapa Marcel sering datang terlambat?
kelas yang pernah kita sepakati bersama? Kalau terlambat sekolah itu sesuai dengan keyakinan kita tidak? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu sudah langgar, Marcel? Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita sendiri. Kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekolah. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian kita. Ya, Marcel, sikap yang sangat baik sekali. Kamu sudah melakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah, Marcel? Baik, Marcel, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu ya, supaya kamu tidak terlambat lagi datang sekolah ya. Silakan sekarang kamu memperbaiki diri